Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doane niki umum napa doa niku Bu berjanji Bu? Ampun nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil qail kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan an-nabiyyur rasul. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'si wan nusur, amma ba'du. Ibu-ibu pecinta yasinan dan tahlilan serta berjanjenan yang kami hormati, wabil khusus Ibu Siti Sailan selaku tuan rumah, semoga senantiasa mendapatkan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari segala bala yang mau datang dari mana saja, amin Allahumma amin. Ibu-ibu muslimat fatayat rahimakumullah, tadi saya diminta untuk memberikan tausiah ala kadarnya, mungkin akan saya penuhi, tapi bila nantinya ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, ngoten nggih Bu nggih. Karena ini sifatnya dadaan, tentu tanpa persiapan, ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini memberikan arti bahwa semua orang itu akan mati, Bu. Leres nggih? Nggih. Wingi nika Bang Thoyib mati nggih. Wingi niku sinten Pak D sinten niki sing Gang Mas niki? Parji. Niku nggih pun ninggal mati. Semua itu memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala? Katanya Allah Rahman Rahim, pengasih dan penyayang, tapi wong kok dipateni, ya kan? Di situ dijelaskan oleh ayat Al-Qur'an, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tujuan Allah mematikan hambanya itu tidak lain dan tidak bukan untuk diberi karunia yang lebih besar. Istilah kita makan itu tadi ada pop mie, Bu. Nah, kasih bocoran. Misalkan kita makan pop mie, itu kan di situ ada rasa soto, ya, ada rasa bakso, ada mie goreng. Itu kalau di dunia. Tetapi kalau di akhirat itu misalkan ini kan disajikan pop mie rasa pentol, rasa bakso. Ini sekali kita makan rasanya mungkin pentol bakso, tapi kita cicip untuk kedua kalinya udah beda. Kita cicip untuk kedua kalinya beda lagi. Rasa bakso dalam satu wadah, rasa soto wadah itu juga, rasa kare itu juga, rasa mie goreng juga itu juga. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, kullama ruziqu min harizqan qalu hadzal ladzi ruziqana min qabl. Ini kan yang tadi. Semua orang protes, ini kan yang tadi, masa ini mie soto tadi. Tetapi gak taunya buah mangga dimakan rasa jengkol, dimakan rasa apel, dimakan rasa anggur, dimakan rasa kurma, dimakan rasa madu. Pernah Ibu menjumpai hal seperti itu di dunia? Tidak. Makanya disebutkan oleh Rasulullah bahwa nikmat surga itu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qabli basar. Mata tidak pernah menyaksikan, telinga tidak pernah mendengar, dan hati pun tidak sanggup untuk membayangkannya. Seperti itu. Bahkan penduduk surga pun protes. Ini kan yang tadi. Nah, tetapi ketika dinikmati, dimakan,
itu rasanya berbeda. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW, nikmat yang besar itu harus dijemput dengan sebuah kematian. Makanya kalau ada orang yang mati, kita itu perlu alhamdulillah. Ngoten nggih Bu nggih? Ibu, innalillah. Loh, innalillah nggih teng mriki. Nek teng ngeten kula kok alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Kirang nggih nek teng ngene kula alhamdulillah niku. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah telah meninggal dunia si bin Sisi. Nah, seperti itu Bu. Salah? Oh, kalau salah, nggak mungkinlah Rasulullah mengucapkan alhamdulillah ketika mendengar putrinya meninggal. Dalam suatu perangnya Rasulullah dikasih kabar putrinya meninggal. Apa yang diucapkan dari mulut suci Rasulullah SAW? Alhamdulillah daful banat minal muka romat. Kepaten anak wedok itu penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa Rasulullah keliru kira-kira Bu? Padahal Rasulullah itu dikatakan uswah hasanah, sebuah suri tauladan yang baik, contoh yang patut kita tiru. Iya toh? Nggih napa mboten Bu? Tapi dalam suatu riwayat Rasulullah seperti itu. Mendengar berita anaknya meninggal, Rasulullah yang diucapkan pertama kali alhamdulillah. Mulai detik ini dan seterusnya, nek ana wong ninggal sampean mesti niru Kanjeng Nabi alhamdulillah. Kira-kira dipikirnya saking ngenyek. Ngenyek sekali. Ngenyek sekali kan. Bukan katanya ngenyek. Tapi itu perilaku Rasulullah. Mungkin ini ilmu yang belum kita ketahui. Jadi ibu-ibu barangkali jalan-jalan atau silaturahim ke sebuah desa atau monco desa, ngoten nggih Bu nggih? Ada alhamdulillah telah meninggal dunia si bin Sisi. Sampeyan aja kaget, iki ilmune. Niki ilmune. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan daftul banat minal muka romah. Habis itu baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa kok Rasulullah mendahulukan alhamdulillah? Karena apa? Orang meninggal itu akan diberikan sesuatu yang lebih utama daripada dunia dan isinya. Atau nggih Bu nggih? Dunia iki menurut sampean niki kira-kira penting napa mboten Bu? Penting. Nggih? Kira-kira dunia ini menurut kita sebuah sesuatu yang sangat kita prioritaskan apa mboten? Nggih toh? Tapi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Makanya di dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut itu dilanjutkan dengan wa innama tuwaffawna ujurakum. Kowe tak pateni, kalian saya wafatkan. Tujuannya apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum. Ape tak wenehi, mau saya kasih sesuatu yang lebih utama daripada dunia serta isinya, akan saya beri nikmat, rahmat, anugerah yang lebih besar. Makanya mulai sesuk Bung Ayem nek ana wong meninggal alhamdulillah. Nangati ae Bu, nangati. Soalnya belum semua orang memahami hadis ini tadi. Ngoten nggih Bu nggih? Bu, coba kita pikir ya, kalau kita punya emas semayem, ya kan? Terus ditambah lagi 2 mayem, ditambah lagi 3 mayem, 4 mayem, 5 mayem sampai 10 mayem, seneng apa mboten? Nek ditambahi sekilo emas,
2 kilo emas sampai 10 kilo emas. Aja menghayal. Bahagia apa mboten? Ini untuk mendekatkan kepahaman. Apalagi nanti kalau dikasih uang 1 juta, seterusnya 10 juta, dikelipatkan lagi 1 miliar, tambah lagi 1 triliun, senang apa betul? Tapi kesenangan semua itu menurut Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Ibu, tesih ketinggal namine nyamuk? Tesih nggih? Napa nyamuk menclok nang panganan sampe nemplok? Nek sing wis tuwa kan nyamuk wis ora ketok. Oh, tesih. Oh. Tetapi di situ dunia itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunyinya seperti ini, Bu. Makanat dunya indallahi tazinu janaha ba'udatin. Dunia itu dalam pandangan Gusti Allah tidak lebih berat daripada sayapnya nyamuk. Andai kata dunia sing tak omongno iku mau Bu Khasiatun, terus ditimbang, kan dunia serta isinya ditimbang dengan sayapnya nyamuk itu masih berat sayap nyamuk. Ini emas, perak, permata, intan, uang yang miliaran, dunia serta isinya. Terus yang kiri ini sayapnya nyamuk. Ditimbang menurut Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Nabi itu tidaklah lebih berat daripada sayap nyamuk. Berarti masih bernilai sayapnya nyamuk. Allah bersumpah, andai kata kok dunia serta isinya itu lebih berat daripada sayap nyamuk, masyakallahu alaihi kafiran minha surbatamain. Wong sing ora gelem salat, wong sing ora gelem nyembah Gusti Allah, enggak akan saya beri setetes pun air untuk dirinya. Tapi nyatane apa? Sing sugih-sugih wong sing ora gelem salat, nggih to? Sing sugih-sugih menguasai dunia itu orang-orang apa? Orang-orang anti Tuhan. Orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah bagaimana? Rasulullah pesan kepada kita, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu nagoda. Ikmal, beramallah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu lidunyaka, untuk mengejar dunia, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan cita-citamu selama hidup di dunia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annaka, seperti dirimu, seolah-olah dirimu ta'isu itu akan hidup abadan untuk selama-lamanya. Jadi cita-cita kita, semua keinginan kita, kerja keras kita untuk dunia itu boleh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk negeri akhiratmu, untuk negeri keabadian. Ka'annaka tamutu goda, seakan-akan kamu sesuk iku mati. Nah, berarti hadis ini memberikan support kepada kita, Bu, nggih Bu nggih? Bahwa kita itu harus semangat. Dunia harus semangat, akhirat kita harus lebih semangat. Tetapi kita tidak bisa dunia semangat, akhirat semangat, nggak iso. Ake-ake nek dunia semangat, akhiratnya kalah. Ngoten nggih? Maka dari itu kebanyakan orang yang dikalahkan oleh dunianya ini kadang-kadang susah. Hidupnya susah, bahagia tidak memihak dirinya, stres, jenuh, bosan meliputi dirinya. Ibu-ibu napa ngoten? Kok kadose kok wah iki dak awakku iki ketoke. Nggih. Seperti itu. Itu dibenarkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangkanat dunya hammahu, siapa yang dunia itu menjadi prioritasnya, farakallahu alaihi amrahu, maka Allah membikin dirinya itu stres, membikin dirinya itu gundah, membikin urusannya itu porak-porandakan, bercerai-berai dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu jangan terlalu memprioritaskan
Dunia boleh kita cari, tapi jangan sebagai target utama. Kalau seperti itu nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah ora iso ngomong kaya ngomong iku. Panas tangannya. Dari ini bahasa itu panas tangane. Nek anak cilik cekel nangis, anak cilik cekel demam. Apa ngoten Bu? Enggak. Ngoten nggih Bu nggih? Nah, seperti itu. Sebaliknya, mangkanat al-akhiratu niyatahu, siapa yang sebentar-sebentar niatnya itu akhirat. Yasinan untuk akhirat, pergi silaturahim untuk akhirat atau karena Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya itu akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jama'a alaihi amrohu, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anake soleh soleha, delalah keinginannya itu loh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan Bu nggih. Oh, ngaji. Nah, jadi dari sini Bu, mari kita pelajari, mari kita jadikan bekal untuk tambahan ilmu. Seseorang itu kalau targetnya dunia, maka dirinya yang akan didapat itu susah, gelisah, jauh dari bahagia. Itu janjinya Allah melalui Rasulullah. Koreksi diri. Nek ibu sekiranya stres, galau, gundah, kurang mood, apa-apa gak enak, lapo-lapo gak kepenak, coba koreksi diri. Mungkin benar yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, orang kalau targetnya dunia itu susah akan mengikuti, ngejar-ngejar di dirinya. Tetapi sebaliknya, kalau kita, niat kita, segala sesuatu kita untuk akhirat, untuk Allah, untuk mengejar rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Cita-cita kita itu tiba-tiba itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika lagi gundah gulana, maka segera beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin percepatlah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita supaya ingat lagi kepada Allah, sadar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu muslimat fatayat rahimakumullah, bahwa seseorang itu pasti mengalami mati. Apa tujuan Allah mematikan hambanya itu? Untuk mendapatkan karunia yang besar. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati pun tidak sanggup untuk membayangkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lapo kok mati? Kenapa kita itu harus mati? Karena itu sudah merupakan perjalanan hidup kita. Jadi semua ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, terpaksa atau dia rela, pasti akan mengalami yang pertama hidup di alam arwah. Ibu nggih? Terus yang kedua hidup di alam kandungan. Terutama ibu-ibu pernah mengandung toh? Nah itu. Jadi itu kehidupan kita yang kedua, tahapan hidup yang kedua itu. Terus yang ketiga ini di dunia. Dunia ini dunia dikatakan dunia, masumiyat dunia bidunya. Dunia ini tidak diberi nama kecuali dengan dunia. Ini lidana, karena dia itu sifatnya sementara. Mulai sampean sedoyo cenger naik sampai itu dunia jenengan. Itu kehidupan dunia kita. Habis itu kita akan memasuki fase alam maut, yaitu alam kematian. Makanya kemarin Bang Thoyib meninggal. Nah, terus niku Pak Deparji meninggal. Sebentar lagi
ya kita kadang ya akan mendengarkan berita alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus yang selanjutnya yaitu alam mahsyar. Alam mahsyar, alam di mana orang itu digiring semua menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah alam bako, alam kekekalan, langgeng selama-lamanya, bahagia ya bahagia selama-lamanya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat lagi Bu, poin pentingnya, jika ada saudara kita meninggal, itu artinya mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak usah terlalu sedih, semua orang pasti seperti itu. Yang kedua, karena itu sudah suratan, seseorang akan pasti mengalami mati. Lanjut nih Bung ya. Karena sunnahnya azan kita harus menjawabi. Nek iso ya nang masjid kono, nek ra iso ya jawabi wae. Tapi biasanya praktek-praktek kalau kegiatan keagamaan di mana-mana mandek sih. Ya. Sampai di mana tadi tuh? Jadi setiap orang itu pasti akan mengalami mati. Karena Allah pun berfirman, "Ainama takunu yudrikumullahul maut." Di mana saja kamu berada, di Sumatera, di Jawa, di luar negeri sana, semuanya orang pasti akan mengalami mati. Maka dari itu kita semua ini pasti akan mengalami mati, walaupun tum fi buruji musayyadah, sekalipun delik nang lubang ulo, malah caplok ulo mati nih. Sekalipun delik nang lubang semut, mati diparani oleh malaikat. Sekalipun naik langit 7 ceplok sisan mati. Nah seperti itu kebenaran firman Allah, ainama takunu yudrikumullahul maut. Di mana saja kamu berada, kamu pasti akan mengalami mati, walaupun tum fi buruji musayyadah, sekalipun kamu itu delik nang loteng tinggi lagi kokoh, kata Al-Quran. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri untuk kematian. Pahalanya apa? Fadilahnya apa? Tadi, jika arah pandang kita itu akhirat, maka segala sesuatu itu akan memihak pada diri kita. Jaminan bahagia itu terbagi oleh diri kita. Maka dari itu, mari kita yang sudah hidup di mungkin bisa dikatakan zaman akhir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ana wasaata hakada, saya terutus dan hari kiamat itu laksana 2 jili ini. Berarti udah dekat, entah dekatnya itu kapan, tapi menurut pandangan Rasulullah kiamat itu udah dekat. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga sholat kita, sengaja menjaga kerukunan kita, rutinitas keagamaan kita ini. Mungkin ada yang belum ikut, khususnya di RT 1 ini, dijak ibu nggih, karena itu menjadi amal panjenengan. Mandala alal khair kafailihi, siapa ajak kebaikan maka dia itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan itu. Ngoten nggih Bang nggih? Nah, kan gak mungkin toh RT siji gur sakmene to nggih. Nah, itu akan menjadi amal panjenengan sedoyo, bahkan menjadi amal jariah. Semoga sedikit ini bermanfaat dan kita semua yang hadir di sini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia, fitnah yang memakan zaman-zaman akhir ini, sehingga mbok menawi kula lan panjenengan sedaya pecah tansah pikantuk pungkasan ingkang sae netepi kalimat thayyibah punika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadin niyah adi kulli niyatin salihah wa husnil khatimah bi sirri asraril Fatihah. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah nas'aluka salamatan fid din, nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa salamatan ba'da al maut wa afwan inda al hisab wa amanan min al adhab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma ya Allah taqabbal wa usil wa balligh ma qara'nahu min suratil ikhlas wal mu'adzatain wal fatihah wal iflamin wa ghaira dhalik min al ayatil karimah wal adhkaril azimah min tasbih wa tahlil wa takbir wa tahmid wa basmalah wa hamdalah wa hawqalah wa haylala wa salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sadaqa ala al-amwat wa diyafa ala duyur hadiyatan minna wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila ruhul muqaddasa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa baqiyatul arwah minal anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin wal muhlisin wa jamil malaikatul muqarrabin wa ila arwahina wa arwahikum amwatina wa amwatikum abaina wa abaikum ummahatina wa ummahatikum ajdadina wa ajdadikum jaddadina wa jaddadikum ikhwanina wa ikhwanikum akhawatina wa akhawatikum ammina wa ammikum ammatina wa ammatikum khalina wa khalikum khalatina wa khalatikum inal muslimina kafa wa usul khashbi dhikri ila arwah al-maktubah fi hadhil kirtas wa usul khashbi dhikri ila arwah min abina Sailan wa ummina Siti Qamariyah wa baqiyatul arwah minna wa minkum ajma'in annallahu yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'iduhum min adzabil qabri wa fitnatihi wa yutiquhum min adzabi nari jahannam wa yadkhiluhumul jannah ma'al abrar ma'asabiqin wal awwalin in kanu muhsinan fazid fi ihsanihim wa in kanu musian fatazawwad an si'atihim. Allahumma anjil muslimin fi Palestin, Allahumma anjil muslimin fi Palestin, Allahumma ya Allah anjil muslimin fi Palestin khususan fi Gaza wasdudillahumma wat'ataka ala a'da'il muslimin washattik syamlahum wa farriq jam'ahum wasattik syamlahum wa farriq jam'ahum wasattik syamlahum wa farriq jam'ahum wa damirhum tadmira innallaha ala kulli shay'in qadir innaka ala kulli shay'in qadir innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuhzina yawmal qiyamati innaka la tuhliful mi'ad wa la tuhzina yawmal qiyamati innaka la tuhliful mi'ad wa la tuhzina yawmal qiyamati innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal